Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Pada kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Widodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Selamat. Selamat apa? Indonesia telah bebas dari Jepang. Bisa sudah merdeka? Ya, Apa yang bisa dengan merdeka? Apakah untuk seluruh pulau? Sumatera, Sulawesi, Borneo? Flores dan juga Papua Nugini. Selamat. Selamat. Bu, kenapa bibirmu? Kenapa, Bu? Kata senyum, Bu. Selamat tahun, sahabatku. Bagaimana Bung bisa tahu? 12 Agustus, aku menyimpan itu di sini. Sebenarnya aku memberikan hadiah, tapi sebenarnya kemerdekaan Indonesia adalah hadiah terhebat seumur hidupmu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya malam hari melalui radio miliknya. Terang bulan, de maan schijnt over Java. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Pagi harinya setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Berkumpulnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menjajah Indonesia. Tanah kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar itu tadi dari radio BBC London. Ditebak ini telah terjadi peperangan kekuasaan di Indonesia. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Itu merupakan berita yang mengembirakan bagi kita semua. Betul sekali. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Kenapa kamu pendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Ya, karena kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat. Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tangan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usul Anda. Karena inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan disampaikan Bung Syahrir benar. Kemerdekaan Indonesia merupakan hak rakyat Indonesia yang harus diproklamasikan sendiri tanpa campur tangan dari orang Jepang. Oleh karena itu, kita semua harus rumah Bung Karno untuk memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana? Setuju? Setuju!
Pada malam harinya, Sultan Syahrir menyampaikan berita kekalahan Jepang tersebut kepada Soekarno dan Muhammad Hatta serta menyampaikan hasil rapatnya dengan para pemuda. Sultan Syahrir berada di rumah Hatta, menyampaikan berita kekalahan Jepang dan dilanjutkan Sultan Syahrir dan Hatta tiba di kediaman Soekarno. Paman, Syarif di luar. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Jepang telah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari Jepang. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Jepang telah kalah. Kita harus memberi kesan baik bagi dunia internasional bahwa negara Indonesia bukan mendapat kemerdekaan dari Jepang. Maka proklamasikanlah secepatnya. Aku harus mencakainya terlebih dahulu dengan Sarmaida. Untuk apa lagi? Untuk membersihkan semua ini. Bung, kita harus melepaskan diri dari mereka. Jepang masih kuat di sini. Jepang telah kalah. Kalah! Mereka masih usaha kesehatan. Akhir. Cukup! Tidak ada gunanya kita menunjukkan ego kita masing-masing. Dan tidak penting untuk kalah atau tidak. Yang terpenting sekarang adalah menjaga situasi agar tidak kacau. Sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup tidak dipertahankan. Tidak ada yang perlu dimenangkan. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Sebentar saya tanyakan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada orang datang mencari. Siapa, Bu? Pak pemuda datang mencari. Ada hal penting yang ingin disampaikan katanya. Bebas saya kesana juga. Sekarang Bung, malam ini juga. Ya, sekarang juga. Kalian semua tidak masuk akal. Kami sedang memikirkan ini mata-mata, Bung. Kita punya barisan kelompok. Bahkan semua sudah siap. Kalau Bung bersinyal, seluruh Jakarta akan terbakar, Bung. Ribuan pasukan bersenjata akan mengepung kota dan menghancurkan tentara Jepang. Tidak, orang kalian tidak artinya. Jadi sidang sampai besok. Ya, kalian itu cara yang aman. Ada apa ini? Kami minta Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul, Bung. Segera. Tidak. Kenapa tidak? Bung takut. Kami tidak takut, tetapi kami tidak mau gegabah. Baik, kalau Bung tetap seperti ini, kami akan... Kenapa? Kamu makan apa? Ini? Leherku, ayo, lepas sekarang. Ya, bukan buat Bu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan dengan Soekarno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno melanjutkan perbincangannya dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo untuk membahas masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah Bu, berarti kita semua sepakat. Ya, sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa.
Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pokoknya golongan kuat akan menjadi kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar itu. Ada saran? Bagaimana jika kita menghasilkan mereka dengan tujuan agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Gimana kita akan menghasilkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, sebuah kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta di bawah pimpinan Sukarno, di bawah komando peta Purwakarta. Bagaimana kawan-kawan? Kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita melakukannya malam ini. Para pemuda menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Apa ini? Keadaan siapa ini? Kerajaan siapa ini? Zahir. Bung, ini saya. Aduh, ada apa ini? Mereka menculik Soekarno dan Hatta. What? Pada pagi harinya, tanggal 16 Agustus 1945, hilangnya Soekarno dan Hatta dari Jakarta membuat panik golongan muda maupun golongan tua. Terus, setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian mengharapkan aku mendukung perbuatan kalian? Aku tidak mau! Dari caraku, kalian boleh menilai. Aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi jika kalian ingin Indonesia merdeka, bawa mereka kembali. Tapi gerakan kita telah mendapatkan dukungan dari ketua peta, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta! Seorang, dua orang, bahkan 3 orang sehari pun nggak akan cukup untuk menggantikan mereka. Bawa mereka kembali! No! Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu zuhur tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau tembak saya? Bung Hatta. Subarjo, gimana posisi Jakarta? Tidak ada apa-apa, tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah membuang waktu kita sehari dengan sia-sia. Satu hal yang penting, Hajo telah menyatakan bahwa Kaisar Hirohito menyerahkan kekuasaan kepada tentara sekutu. Jepang sudah habis. Sahrir benar. Kita segera ke Jakarta. Kamu juga, Bung. Kita proklamasikan kemerdekaan kita. Selanjutnya, Soekarno dan Hatta mendatangi petinggi Jepang untuk menagih janji kemerdekaan Indonesia yang telah diberikan oleh Jepang. Tetapi, Jepang mengingkarinya karena taat kepada tentara sekutu. Marsikal Terauchi telah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada tanggal 24 Maaf. Agustus. Saya sudah jalankan semua yang kalian minta. Membantu dan... Maaf Tuan, ini semua di luar dugaan kami. Jika kalian tidak membantu kami, jangan halang-halangi kami untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kami terpaksa untuk mengalaminya. Kenapa? Pemerintah Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kami. Tapi Jepang telah menyerahkan kedaulatannya kepada sekutu. Sarewa bushi no yakusuku desu ka? Moshi hontou nara Indonesia wa inikan gasin. Daisy. Watashi tachi no kuni o komagase nari kudasai. Watashi tachi hamake meshita. Kono beku oke ometeru. Selesailah perundingan di kantor petinggi Jepang, mereka diundang Laksamana Maeda untuk datang ke kediamannya di Jalan Imam Bonjol nomor 1.
untuk menyediakan tempat perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang sudah dihadiri oleh golongan tua maupun muda. Saya akan tunjuk janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak harus repot untuk mengajari kami. Silahkan. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Bagaimana Bung? Tidak ada yang membawa teks proklamasi yang waktu itu pernah kita tulis. Kata bahasa Bung yang paling bagus di antara kita. Gue yang susun naskah itu. Tapi Bung yang menuliskannya. Ada kertas? Bentar. Ada kertas? Ada? Mana? Saya cari dulu. Adanya ini. Siap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Masuk. Bapak Bu, naskah proklamasi telah disusun. Akan dibacakan nanti jam 10 pagi. Tanggal berapa ini? 17 Agustus. Bantu sebarkan berita ini. Siap. Bu akan datang. Siap, laksanakan. Tibalah saatnya hari yang ditunggu-tunggu Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada hari Jumat
tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tertib Hendra didengar melapor. Rakyat sudah berkumpul. Apakah Bung sudah siap? Hatta sudah datang? Belum. Saya tidak mau keluar sebelum Hatta datang. Hatta datang. Apa Bung sudah siap? Siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Jepang ini, tampaknya saja kita telah menyatakan diri pada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun kemerdekaan. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air kita di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib tangan sendiri dan akan menjadi kuat. Saudara-saudara, dengan ini, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku saka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu, Tuhan. Proklamasi kemerdekaan mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah berjuang selama berpuluh-puluh tahun. Walaupun perjuangan bangsa Indonesia memiliki perbedaan pendapat, tetapi dapat menyatu menjadi suatu kekuatan bangsa yang satu, Indonesia. Kita belajar banyak dari setiap peristiwa yang terjadi. Berusaha meraih kemenangan sendiri adalah kemenangan sejati. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut.
bukan malah menundanya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Dari yakinku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu. Pada bangsa yang nyata, Indonesia merdeka. Syukur aku juga kehadapanmu, syukur aku sembahkan kehadiratmu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Hajiman nan Maria. Berapa dirimu? Menyerahkan kedaulatannya kepada sekutu. Watashi tachi no kuni o komagassenai de kudasai. 2,000 years later. Daisy.
Oh. Tempat ini merupakan markas beta yang dipimpin oleh Sodanco. Sekarang, Bung, malam ini juga. Ya, sekarang juga. Kalian semua tidak masuk akal. Kami sedang menaikkan ini matang-matang, Bung. Kita punya baru. Ini matang-matang, Bung. Matang-matang, Bung. Kita punya barisan kelompok. Bahkan semua sudah siap. Kalau Bung bersinyal, ha! Seluruhnya. Sekarang, Bung, malam ini juga. Ya, sekarang juga. Kalian semua tidak masuk akal. Kami sedang menaikkan ini matang-matang, Bung. Kita punya barisan kelompok. Bahkan semua sudah siap. Kalau Bung bersinyal, ha! Seluruh Jakarta akan terbakar, Bung. Ribuan pasukan musuh Jakarta akan mengepung kota. 3. Yang terpenting sekarang adalah menjaga situasi agar tidak kacau. Tidak dipertahankan, tidak ada yang dimenangkan. Situasi agar tidak kacau. Sehingga Hidup tidak dipertahankan, tidak perlu yang dimenangkan. Ini saya. Aduh. Saya akan tunjuk janji. Saya akan bawa kamu kemana? Ke jahanam. Bantu sebarkan berita ini. Siap. Terus, setelah kalian bertindak berhutang dan gegabah, kalian mengharapkan aku mendukung perbuatan kalian? Aku tidak mau! Dari cara aku memandang Bung Karno dan Bung Hatta untuk menggantikan mereka. Bawa mereka kembali! Now! Sama kelakar hatinya. Kakinya kemudian. Kepala jangan lagi. Habis sakit. Habis sakit. Tembok kali. Pas jalan game ada kurang aja.